Shalom, Bapak, Shalom, Ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan. shalom, Bapaknya cuma saya Mary. sendirian. Iya, Pak Kelennya lagi nggak ada. Nggak apa-apa di Ya, dalam kesendirian yang minoritas, tapi yang paling hmm. ganteng. Baik, kita sebelum memulainya kita mau berdoa, tapi saya share dulu ya. Saya share dulu bahannya, materinya. Ah, mana dia? Ya. Apakah terlihat jelas? Sudah, Pak. Saya gedein ya. Iya. Oke, udah jelas ya. Suara saya juga jelas ya. Baik, kita berdoa ya terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Tuhan mempertemukan kami dengan ibu-ibu ALF, meskipun lewat virtual kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena kami boleh bersekutu bersama, memuji Tuhan, mengangkat doa-doa kami, bahkan mendengarkan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan kami yang berbicara maupun semua kami yang mendengar, supaya kami beroleh berkat yang berkelimpahan dari firman Tuhan, sesuai dengan kerelaan dan kehendak Tuhan kepada setiap kami pribadi pada pagi menjelang siang ini. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menebus kami, yang senantiasa menjadi teladan bagi hidup kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang boleh membimbing dan memimpin kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ini. Biarlah Roh Kudus mengiluminasi kami, supaya kami memahami firman-Mu sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pembahasan mengenai sukses di tengah kesukaran, itu tema kita siang ini, ibu-ibu. Mari kita baca dari Daniel ya, satu pasal, Daniel pasal 1 sampai 21. Nah, ini ada 3 sheet ya. Sheet pertama ini saya minta Pamela yang membacakan. Nanti sheet kedua minta Vera yang membacakan. Dan sheet yang ketiga nanti saya yang membacakan. Apakah bisa di-copy, Pamela, Vera? Bisa, Pak. Ya, silakan dimulai dari Pamela. Baik. Daniel pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagian mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya,
Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Berikut, Vera. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami memberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Yang terakhir 14 sampai 21, Ibu-ibu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Ananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, ibu-ibu, berbahagialah kita yang mendengar, yang membaca firman Tuhan, dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sukses di tengah kesukaran. Kalau ibu-ibu mendengar kata sukses dan melihat kenyataan orang-orang yang sukses, mungkin di dalam ekonomi, pasti senang. Betul nggak? Kita tidak jarang di antara manusia yang begitu menginginkan, mendamba-dambakan kesuksesan itu. Kita terus berkata, "Uduh, enak banget ya si Anu itu, kaya raya, hidupnya seneng, mau apa aja bisa, uangnya tidak berseri." Kan begitu, ya. Tapi waktu kita membayangkan itu, ya gampang-gampang aja, seneng-senengnya aja. Tapi tahu nggak, ibu-ibu, orang yang mau sukses itu pasti dimulai dengan sebuah perjuangan, jungkir balik,
ya, luka-luka barangkali, babak belur, pernah rugi, pernah bangkrut barangkali, dan tidak gampang untuk mencapai kesuksesan. Kita tahu cerita bagaimana eh, Lim Siu Leong yang katanya orang kaya beberapa dekade yang lalu di Indonesia. Bagaimana ceritanya dia harus memulai dengan memungut puntung-puntung rokok, ya, puntung-puntung rokok dikumpulkan, kemudian didaur ulang. Dia harus hidup dengan pas-pasan, dengan keadaan materi yang cukup-cukup, tidak berlebihan waktu mula-mula, sampai dia menjadi kaya. Ada juga cerita beberapa uh, puluhan tahun yang silam, ya, uh, seorang raja gula berasal dari Semarang. Tahukah ibu-ibu ceritanya, dia dari Tiongkok datang ke Indonesia, dia menjadi kuli, buruh kasar, bekerja dengan seorang kaya yang dari Tiongkok juga, yang dari tanah uh, Cina, dan sudah hidup lama di Indonesia. Akhirnya dia terpikat dengan anaknya, kemudian dia menikah, bahkan kemudian hari dia bersusah payah dulu mengalami kesulitan-kesulitan dan dia menjadi sukses bahkan lebih kaya daripada mertuanya. Nah, itulah segelintir cerita kesuksesan orang itu tidak mudah, ya. Itu cerita orang dunia, ibu-ibu. Bagaimana dengan cerita kesuksesan di dalam Tuhan? Cerita kesuksesan di dalam Tuhan juga harus mengalami jungkir balik, ya. Kita dengan standarisasi yang berbeda tentunya dengan orang dunia yang selalu mengukur kesuksesan itu dari harta, dari uangnya, kan begitu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita diukur dengan standar yang sangat berbeda. Ya, hari ini kita belajar tentang satu tokoh, yaitu Daniel. Kita sudah baca, ibu-ibu, ya, dari ringkasan ini. Saya bikin sebuah ringkasan, ya, kita, bahwa kesuksesan itu ada sebuah konsekuensi, ya, harus dialami, mengalami sebuah kesulitan, kesukaran terlebih dahulu. Dan Daniel dalam kesukarannya bukan karena dosanya, tetapi karena ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat di ayat 1 sampai 6 tadi, kita bagaimana melihat Yoyakim, raja Yehuda yang ditaklukkan oleh Babel. Ya, dia harus diangkut harta pekakas yang sangat terhormat, yaitu pekakas kudus di Bait Allah, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Ya, kita tahu bukan hanya itu, tetapi ada Daniel dan teman-temannya, orang-orang pintar muda, orang-orang cerdas, orang yang sehat secara fisik, orang-orang katanya dari latar belakang cendekiawan, ya, bangsawan, harus dibuang ke Sinear atau Babilonia, ya, Babel. Nah, tentulah pembuangan itu, kalau kita sedang bayangkan bagaimana orang hidup dari Perang Dunia Kedua saja, orang ada yang dibuang di kamp pengungsian, hidupnya susah, makannya juga nggak enak, dijatah, ya seperti itu. Apalagi penderitaan selain yang dialami di tempat, di tanah, di bawah jajahan Babel, anak-anak muda ini terutama Daniel yang kita mau soroti hari ini. Ada penderitaan lain yang Daniel juga harus alami. Ada tantangan, ada kesukaran lain. Selain dia harus diasingkan, dia harus dibuang, dia harus jauh dari keluarganya yang ada di Yerusalem. Dia harus berpisah, meninggalkan tanah air yang dia kasihi, dia cintai. Di sana mereka juga mengalami, terutama Daniel, dicuci otaknya, ya. Ada brainwash di sana. Mulai dari dikatakan tadi di ayat 4 sampai 7, bagaimana mereka diganti namanya. Ya.
Daniel diganti menjadi Belshazzar, ya seperti itu, dan kawan-kawannya yang lain. Selain penggantian nama yang masih diterima Daniel dan teman-temannya, mereka juga diajarkan aksara dari Kasdim, ya, eh, pemerintahan Babel waktu itu di bawah Raja Nebukadnezar. Selain hal-hal tersebut diajarkan aksara dan budaya, ya, dia juga ada di lingkungan yang tidak enak, lingkungan yang adalah bangsa kafir, lingkungan yang di mana-mana ada berhala, ada makanan-makanan yang mungkin haram bagi mereka, halal bagi orang Nebukadnezar dan Babel. Juga ada hal-hal yang haram, tidak boleh dimakan, daging binatang tertentu. Ya, ada juga minuman-minuman yang sangat ketat diajarkan oleh Tuhan di dalam Taurat, ya, yang mereka tidak boleh makan. Nah, ini pola hidup, pola makan, gaya hidup yang juga sedang ditanamkan di dalam anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi ada brainwash di sana, mengajarkan bahasa, memakai bahasa Kasdim, tidak Ibrani, juga mereka namanya diganti, ya, supaya apa itu pencitraan dirinya luntur, ya, merusak karakter dari seseorang dengan gaya makan dan makanan-makanan yang haram yang menjadi makanan raja yang coba dicekokkan kepada mereka. Nah, bahasa mereka masih mengikuti, nama dirubah mereka masih mengikuti. Tetapi ketika mereka ditawarkan makanan raja, kita tahu nanti di ayat berikutnya mereka menolaknya. Daniel terutama yang kita soroti hari ini. Itulah kesukaran-kesukaran yang harus Daniel hadapi. Tetapi Daniel kita lihat tetap taat dan setia, ya. Di bawah penjajahan dan pengawasan dari Raja Nebukadnezar, ya. Di sana dikatakan di ayat 10 sampai 11 mereka diawasi sebagai orang-orang jajahan, sebagai orang buangan. Mereka tidak bebas. Mereka hidup di balik seperti dijeruji sel. Mereka dibatasi gerak-geriknya. Inilah kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kesukaran-kesukaran sedemikian rupa, Daniel tidak mati atau Daniel pun tidak akan berkeluh kesah. Daniel tidak ciut nyalinya. Daniel bahkan terus hidup bersandar kepada Tuhan, ya. Tuhan memelihara Daniel. Ya. Kita tadi sudah singgung sedikit ketika nama diubah, aksara yang dipakai bukan lagi Ibrani tapi Kasdim, masih bisa diterima oleh anak-anak muda ini. Tapi ketika raja mengharuskan mereka memakan makanan yang barangkali sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala, para dewa-dewa yang dipercaya oleh Nebukadnezar. Barangkali di situ ada daging-daging, barangkali di situ ada anggur yang menurut hukum Taurat mereka dilarang untuk menajiskan diri. Tetapi kita bisa lihat Daniel tampil di depan dengan tegas, menunjukkan imannya yang teguh. Kita bisa dapatkan itu di ayat 8, di ayat 12 sampai 13. Daniel menolak makanan itu. Bahkan Daniel menantang, ya, untuk diberikan makanan yang di luar apa yang disajikan oleh raja. Beri mereka makan sayur saja. Beri kami makan sayur saja.
Maka Daniel diperhadapkan dengan sebuah konsekuensi bahwa raja bisa saja akan membunuh Daniel, bahkan juga uh, apa ahli penjunan, ahli tukang masaknya itulah katakan, atau uh, pemimpin pegawai istana ya yang saat itu mengawasi Daniel dan teman-teman. Tetapi Daniel sama sekali tidak gentar. Ya, dia tetap beriman teguh. Dan Tuhan menjaga Daniel dan kawan-kawan. Tuhan memelihara hidup Daniel. Dan apa yang terjadi di kemudian. Dengan makanan-makanan buah sayur yang tidak dicemarkan dengan kenajisan atau berhala, Daniel tetap mendapat kasih sayang dari kepala tukang masak atau uh, yang kepala dapur cooking lah sekarang ya, cooker apa chef lah dikatakan yang memasak makanan raja. Dan di sana dikatakan di ayat 9 dan 14 bahwa Daniel mendapat kasih sayang dari kepala pegawai istana. Tuhan menggerakkan hati dia. Tuhan memakai dia untuk menyalurkan kasih dan perhatian pemeliharaan kepada Daniel dan kawan-kawan. Tuhan sekali lagi tidak membiarkan Daniel dan kawan-kawan harus dibunuh oleh raja atau mendapat sanksi berat. Setelah 10 hari kemudian kita tahu ya, dia dibawa menghadap raja dan dia ditemukan 10 hari kemudian sebelum dibawa ke raja, maksud saya, dia didapatkan tetap sehat ya. Tuhan memberkati kesehatan Daniel dan kawan-kawan. Tuhan memberikan rasa aman kepada penjunan di sana ya, yang menyajikan makanan kepada mereka. Daniel mendapat hikmat, bahkan dikatakan di ayat 17 ketika ayat 20, 17-20 ketika Daniel dibawa menghadap Nebukadnezar. Dikatakan dia bertambah hikmat, dia mendapat penglihatan dan mimpi, terutama Daniel ya, selain hikmat, penglihatan dan mimpi, dia juga 10 kali lebih cerdas. Dia lebih cerdas daripada uh, para ahli jampi dan orang-orang kafir di sana. Maka Daniel mendapat perhatian khusus dari Nebukadnezar. Daniel dan kawan-kawan dicatat bekerja akhirnya di pemerintahan Kasdim. Ya, seperti itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Daniel bahkan hidupnya bukan hanya di zaman kerajaan Kasdim, tetapi dia sampai kepada pemerintahan media Persia ya, sudah masuk ke tahun pertama Kores dikatakan di ayat terakhir tuh, ayat 21. Jadi Daniel selain diberkati Tuhan dengan tetap sehat, pinter, 10 kali lipat lebih pinter, berhikmat ya, Tuhan melengkapi dia mimpi mimpi yang dia bisa tafsirkan ya, dan penglihatan-penglihatan ke depan. Jadi bahkan berganti pemerintahan, Daniel tetap diberkati Tuhan. Daniel tetap menjadi kepercayaan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lain. Inilah sukses Daniel. Ya, sukses Daniel ini sekali lagi kita sudah lihat tidak dengan turun begitu saja, tidak dia dapatkan dengan begitu saja, tetapi dia harus menghadapi skala kesukaran dan kesulitan-kesulitan hidup, ya, bahkan nyawa yang menjadi tantangan yang harus dia hadapi, risiko yang harus dia tanggung. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari pemaparan tadi kita mau belajar apa? Kita mau menerapkan apa di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang saya catat di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Pertama, marilah kita hidup bukan seperti orang dunia ini. Ya,
Kita harus hidup dengan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran dunia ini. Tidak mudah terbawa arus dunia ini. Sama seperti Daniel tadi. Meskipun dia ada di tengah-tengah orang fasik, orang kafir, di bawah tekanan. Ya, kalau kita baca lagi selanjutnya tentang Daniel, terutama di pasal 1 sampai pasal 6, Ibu-ibu, bagaimana Daniel tidak satu kali, dua kali dicari kesalahannya, difitnah, ya, bahkan dimasukkan di gua singa, ya, seperti itu. Nah, Ibu-ibu, mari kita belajar. Kita mau hidup melawan arus dunia ini. Ya, kita tidak mau terikat dengan eh, filosofi dunia ini. Orang bisa gembira dengan pesta. Orang mendapatkan gembiraan dengan berbelanja, pesta pora, ya, mendapatkan barang-barang mewah yang diincar, ya, dan lain sebagainya. Kebahagiaan-kebahagiaan dunia itu yang ditawarkan oleh iblis itu bersifat sementara, tetapi kebahagiaan kekal yang sudah Tuhan berikan melalui kematian anaknya itu menebus dosa kita. Kita mempunyai pengharapan setelah kematian jasmani, kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita ada di dalam hidup kekekalan. Itulah kebahagiaan yang tidak tergantikan. Roma 12 ayat 2 jelas ya. Jadi kita harus berubah, jangan seperti dunia ini. Kita harus berubah setelah kita mendapatkan penebusan di dalam Kristus. Yang kedua, kita lihat bagaimana Daniel yang memiliki kedisiplinan di dalam jam-jam doanya. Bagaimana Daniel minimal dikatakan Alkitab. Tertib hidupnya sehari 3 kali dia menghadap Tuhan. Yang di loteng rumahnya. Dia menghadap ke Tuhan dan berdoa. Rasul Paulus dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Tegurlah mereka yang tidak tertib hidupnya. Ya, mereka yang tidak mendisiplinkan rohani mereka sehingga mereka tidak tumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita mau belajar seperti Daniel. Kita mau hidup tertib, memiliki jam-jam doa, baca firman Tuhan, kontemplasi, supaya rohani kita semakin dewasa. Rohani seseorang dewasa tidaknya, ibu-ibu, tidak tergantung kepada usia kita, usia ibu-ibu. Ya, tetapi bagaimana rohani itu, bagaimana ketika kita diselamatkan Tuhan, itulah terhitung kita lahir kembali. Dan kita harus menghidupi bayi rohani itu terus-menerus semakin dewasa di dalam disiplin kita doa dan baca firman Tuhan, berkontemplasi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar juga berserah kepada Tuhan. Kenyataan pahit yang Daniel hadapi kalau kita lihat. Dia tidak lari dari kenyataan pahit bahwa bangsanya sudah dikalahkan oleh Babel. Bahkan mereka dibawa ke dalam pembuangan, diasingkan di Babel. Tetapi mereka tidak berkeluh kesah. Mereka menjalaninya dengan tetap berserah kepada Tuhan. Ya. Mazmur 100 ayat 5 katakan, Tuhan kasih setiamu turun-temurun dan terus-menerus tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar setia karena Tuhan selalu memberikan teladan terlebih dahulu kepada kita di dalam hidup setia. Ya, dia setia kepada umatnya. Dia setia kepada orang-orang yang mengasihi dia. Siapa kita? Kenapa Tuhan mau terlebih dahulu begitu setia kepada kita? Ya, Tuhan sedang membimbing kita, memberikan teladan kepada kita, kesetiaannya turun-temurun. Tuhan Yesus mati dalam kesetiaannya, ya, untuk menebus dosa kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
ada satu hal yang paling penting, ya, berani bersikap sama seperti ditunjukkan oleh Daniel. Mengatakan no kepada yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Yang tidak sesuai dengan standar hidup yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup. Kita berani bersikap terhadap dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Ingat, Petrus di dalam Kisah Para Rasul 4 dan 19, Kisah Rasul 5, 29, Petrus dan rasul-rasul lain mengatakan sebuah kalimat yang tegas, meskipun para ahli Taurat orang Farisi mengancam hidup mereka. Menurut kalian, kata Petrus dengan rasul-rasul lain, lebih baik mentaati Allah atau mentaati manusia. Ya, meskipun dia terancam, dia disuruh berhenti memberitakan Injil, dia disuruh berhenti berbicara tentang Kristus, tetap dia bersikap, kami lebih taat kepada Allah. Kami tetap setia kepada Allah. Dan kami tidak akan berhenti. Nah, kita juga ibu-ibu berani bersikap mengatakan tidak kepada dunia ini yang coba mengajak kita berkompromi. Coba membuat kita terbuai dengan tawaran-tawaran dunia. Mungkin ibu-ibu ketika kita dalam keadaan sukses, ketika kita dalam keadaan happy-happy, damai-damai, ketika kita tidak sedang tergoncang iman kita tidak mengalami tekanan, kesulitan ekonomi barangkali, atau kita sedang terancam dengan keamanan kita tidak sedang bersengketa, kita mudah mengatakan, no, kita mudah tidak kompromi dengan dunia. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengalami tekanan-tekanan, kesukaran-kesukaran hidup, baik secara keamanan, baik secara ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah kita berani katakan no dan tidak kompromi? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kapankah terakhir kita pernah berkompromi dengan kejahatan dan tawaran dunia ini? Kapan terakhir kita kompromi dengan dosa? Setelah ini menjadi kontemplasi kita, menjadi perenungan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sukses memang harus dilewati dengan kesukaran. Dan ingat, jangan kompromi dengan segala keadaan kejahatan. Percayalah, Tuhan kita setia. Dan Dia akan memelihara kita apabila kita juga setia kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memberkati kita di hidup kita, di masa-masa perjalanan hidup kita. Saya akan menutup dengan sedikit kalimat renungan pagi hari ini. Kata hidup dan mati di batu nisan dituliskan. Biasanya ditulis misalnya kayak ayah saya kemarin, Hendra Sucipto, lahir tahun sekian, dikasih spasi, meninggal, mati tahun sekian. Jadi kehidupan dengan kematian, lahir dan kematian, hanya satu spasi saja ibu-ibu. Di spasi, yang satu spasi inilah satu ketukan di dalam ketikan. Yang singkat itulah, mari kita isi dengan hal-hal kesetiaan, ketaatan. Hidup tidak kompromi kepada si jahat. Hidup di dalam selalu dekat dengan Allah, berkontemplasi, doa, baca firman Tuhan, menjadi saksi di sedikit waktu di kehidupan kita itu. Satu spasi aja. Biar kita mengisinya dengan bersaksi menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sebelum saya berdoa, Marley, apa ada tanya jawab? Tidak ada kan?
Halo, Marley? Berdoa aja dulu, Pak. Berdoa Oke, dulu buat firman Tuhan. Nanti kalau ada yang mau nanya, nanti saya kasih waktu sebentar. baik. Mari kita Ya. berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekali lagi Roh Kudus menolong kami, berbelas kasihan kepada kami, memateraikan firman yang sudah kami dengar, dan tidak berhenti di sana, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi teladan hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus memimpin menuntun kami ketiga Allah kami esa. Haleluya. Amin. Oke, makasih Pak Heri untuk pembukaan firman Tuhan. Baik, Ibu-ibu, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Boleh, saya kasih kesempatan. Ya, kita ada waktu mungkin sekitar ya bisa 5 menit Baiklah, kan. Sus Marle, Ya, silakan Bu Lasma. terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya izin bertanya untuk per orang berapa menit? 1 menit, 5 menit, apa 2 menit? Sorry, tanya Ya, 2 dulu. menit lah, 3 menit ya. Ibu boleh tanya, silakan Bu. Terima kasih Pak Heri. Saya bertanya, ya mungkin bukan bertanya ya, cuma satu temu kangen lah buat teman-teman yang sudah sekian lama kita kembali ketemu walaupun sebatas jam. Saya senang sekali dengan tema khotbah ini, tema renungan ini, konsekuensi ketaatan dan kesetiaan Daniel. Dulu di ABC Pak Bikman itu sering bilang role model dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa ambil contoh jadikan role model, walaupun yang utama role model bagi kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Namun di PL itu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Jadi saya sangat tertarik, sangat senang dengan kepribadian Daniel ini, di mana zaman Nebukadnezar mereka ini dibuang ke Babel, seperti Pak Heri tadi bilang otaknya dicuci, namun apapun yang terjadi, iman percayanya tetap kepada Elohim Yahweh, Allah Bapa kita. Atas kesetiaan dan ketaatan Daniel sehingga dia ibarat sekarang aparat negara sampai 2 periode. Mulai dari Nebukadnezar sampai Darius. Cuma bagi kita di era modern ini ya, banyak orang sudah tergerus oleh dunia gemerlapan. Karena cara menggunakan medsos itu, ya kalau dia benar-benar setia, taat, cari yang baik-baik, yang positif, medsos itu akan menjadi berkat bagi dia. Sebaliknya akan menjadi laknat. Yang saya sangat tertarik dengan Daniel ini, jawaban doa. Kalau dibawa dengan kita di era modern ini, mungkin kita yang hadir di Zoom ini, kebanyakan dari rahim ibu mungkin sudah orang percaya, karena orang tuanya Kristen. Tapi kenapa kita orang percaya di zaman sekarang ini, kehidupannya seperti apa? Tadi Pak Heri sudah jelasin. Apakah dia menganggap firman Tuhan ini tidak penting dan tidak mendesak? Kalau itu yang ada di jiwanya, dimotivasinya dalam mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhannya, dia akan terseok-seok untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dia sudah terbawa oleh arus dunia gemerlapan ini. Yang saya sangat terharu dari Daniel ini ketika dia melihat bangsanya seperti apa yang dibuang ke Babel. Melihat kerajaan
Darius. Dia dipakai 2 periode Nebukadnezar sampai Darius Kores. apa ya Pak? Kores. Darius. Kores. Dia sampai terbeban buat saat itu. Karena benar-benar sudah tergerus oleh dunia gemerlapan sampai dia ambil berpuasa 3 minggu, tidak berurap. Memang sebelumnya pun dia tidak mau ambil sehidangan dengan raja sampai raja begitu memperhatikan dia. Sampai ke gua singa juga karena dia tetap imannya apapun yang terjadi, aku tetap beriman kepada Tuhan Allahku. Kesetiaan dia 3 minggu dia berdoa berpuasa. Sebenarnya hari pertama pun dia berdoa dan berpuasa, jawaban doa dia sudah Tuhan Allah suruh diantarkan oleh Gabriel. Tapi Gabriel terhalang oleh penguasa-penguasa di udara. Dia akan berperang, akhirnya dibantu oleh Mikael. Baru Gabriel turun menemui Daniel di tepi sungai Tigris. Jawaban doa itu nyata sesungguhnya. Kembali ke era kita di zaman modern ini. Kenapa doa kita belum terjawab dan belum terjawab? Sesungguhnya setiap orang percaya yang sungguh-sungguh meminta keluar dari hatinya yang paling dalam, jawaban doa langsung Tuhan kirim lewat malaikat. Apalagi pokok doa yang utama bersyukur. Tapi itu akan dirampas oleh penguasa di udara. Karena yang Bapak Heri tadi jelaskan, dia ketaatannya seperti apa dulu, kesetiaannya seperti apa dulu. Pun dia taat dan setia, konsekuensinya seperti apa. Jadi saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Heri. Hidup sederhana, apapun yang terjadi tetap taat dan setia. Ya, biasa-biasa gitu, sederhana, tidak tergerus oleh dunia gemerlapan ini. Sehingga doa pun cepat terjawab oleh iman percaya kita. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Sus Marle. Ya, sama-sama Bu Lasma. Pak Heri mau Ya, mau tanggapin lagi terima kasih Bu Lasma. Bu Lasma. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kangen Tadi Pak, saya juga, iya, kangen ya. semua. Iya. Tadi bukan bertanya, tetapi mendapatkan penjelasan. Menurut saya benar sekali ya, bahwa kita sebagai anak-anak yang dikasih Tuhan, yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan, harus tetap setia kepada Tuhan di dalam hidup berkontemplasi. Itulah menjaga kita beriman teguh senantiasa dan dimampukan untuk menghadapi dunia ini, ya, seperti itu. Di dalam kontemplasi artinya satu paket itu, Bu Lasma. Jadi Amin. berdoa juga, baca firman Tuhan juga di sana. Itu. Jadi juga saya mau tambahkan sedikit bahwa 3 periode Daniel itu bukan 2 periode. Jadi dia hidup di periode Nebukadnezar, Kasdim pertama itu. Kemudian di anaknya Nebukadnezar yang mirip namanya dia tuh, nama dia kan Belsasar, mirip. Belsasar ya. Cuma beda Y. Ya, itu. Jadi dia 2 periode itu dan masuk Kores ya. Iya, Pak. Zamannya Kores 1 periode. Jadi 3 periode itu Daniel. Mungkin bisa 4 periode dan seterusnya kalau dia nggak tergurus oleh umur. Seperti itu. Itu tadi. Dan yang menarik lagi ya, dari tadi saya juga mau tambahkan yang Bu Lasma tadi bilang, bahwa kenapa kita lahir dari keluarga dari kecil sudah Kristen ya, apalagi maaf nih orang Batak ya. Nah, kalau saya masih orang tua saya dulu Konghucu ya, dan saya dulu malah bertobat duluan, lahir baru daripada papa saya, seperti itu, daripada keluarga yang lain. Nah, kalau lahir dari keluarga Kristen terus lantas apa kita Kristen? Nah, itulah kita harus hati-hati. Keluarga Kristen, lahir Kristen itu KTP-nya doang itu, Bu. Ya, belum tentu kita sudah lahir baru. Tapi yang konteksnya saya bicara tadi adalah lahir baru ya. Jadi makanya saya bilang tadi umur tidak menentukan. Ya, ada orang lahir barunya mulai dia umur eh, 10 tahun, 7 tahun, 12 tahun ya. Berarti umur rohaninya panjang. Sudah lahir baru kalau dia dari
dari umur 7-8 tahun. Tapi kalau dia sudah meranjak dewasa, bahkan tua, ya rohaninya kan umurnya pendek, masih masih bayi gitu loh, seperti itu. Nah, eh, makanya firman Tuhan bilang, yang terdahulu bisa terkemudian kan, kalau Terkemudian. kita tidak hidup di dalam kontemplasi, hidup setia kepada Tuhan di dalam doa dan baca firman Tuhan. Nah, kenapa orang banyak doanya tidak dengarkan Tuhan, tidak jawab Tuhan? Ya, ya, salah satunya memang tadi ya ketidaksetiaan. Tapi kalau kita mau lebih lengkap lagi memahami, kadang-kadang Allah juga orang yang setia berdoa Tuhan tidak jawab-jawab. Ya, ada juga contoh Alkitab seperti itu di dalam Alkitab ya. Bahkan makanya firman Tuhan bilang, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita, kita tidak doakan pun Tuhan berikan. Tuhan jawab sebelum kita Hmm. minta kan gitu. Jadi untuk ini saya sarankan baca juga Yohanes pasal 15 ya. Eh, yang bicara soal pokok anggur ya. Bapak penguasanya, Tuhan Yesus sebagai eh, apanya caranya kita sebagai ranting. Itu bagus untuk pemahaman kita tentang doa. Saya kira itu Bu Lasma, Tuhan memberkati.